Podcast part 3 ini gue persembahkan untuk podcast seputar Bapak Biasa PSBB, dimana waktu itu kurang lebih gue mendengar ada sebuah pertanyaan, sebuah keingin tahuan bagaimana cara mengatur keuangan khususnya buat untuk suami dan istri ya gitu. Jadi gue langsung tergelitik tuh waktu itu muncul. Gue langsung pengen bahas tentang kasus itu ya. Oke, begini, gue langsung tercerahkan dengan sebuah pertanyaan, siapa sih yang pantas untuk ngatur keuangan kalau misalnya kita udah berkeluarga, suami atau istri. So, biasanya para suami, karena mungkin masyarakat kita ini kebanyakan juga patriarkal, jadi suami yang bekerja, istri yang di rumah, kemudian dia yang memasak, dia yang memaintain. Biasanya suami menyerahkan, berpikir di dalam otaknya, berpikir bahwa oke, gue serahkan duit gue kepada istri supaya dia yang mengelola. Tetapi faktanya, untuk percaya atau enggak, mungkin juga ada penelitiannya bahwa masyarakat di Indonesia ketika seorang pria menyerahkan uangnya kepada istri, ternyata faktanya masyarakat di Indonesia khususnya para istri lebih banyak yang mengalami justru literasi finansialnya rendah gitu. Jadi banyak kaum perempuannya justru mengalami rendahnya literasi finansial. Jadi bisa dibayangin dong kalau akhirnya duit itu diserahkan kepada istri, dan istri juga bingung cara ngaturnya gimana, maintainnya gimana nih duit-duitnya gini ya gitu. Oke, gue kasih sedikit tips dari gue. Jadi kalau nggak harus dalam hidup berumah tangga harus istrinya yang maintain, tetapi minus malum. Jadi kalau ketika kita mau married, kita harus sepakati dulu. Bahkan menjelang married, kita harus sepakati siapa yang nanti akan ngatur keuangan. Itu harus dibicarain, karena nanti kita hidup bersama. Pola pikir kita mungkin yang tadinya kita saling berbeda, kemudian belajar untuk disatukan. Nah, ini harus menjadi pola pikir bersama gitu ya dalam membangun hidup keluarga. Jadi harus sinkronin dulu nih siapa yang bakal nanti maintain. Kadang-kadang kan setelah menikah belum tentu ada rasa keterbukaan ya. Jadi kalau misalnya kayak adik gue yang pertama, adik gue yang pertama tuh cowok. Jadi setelah menikah tuh dia yang ngatur keuangan karena dia bisa tertib ya. Dia tegas dalam keuangan, dia tertib bagaimana harus itu, dan dia mengayomi istrinya. Nah, itu salah satu kasus. Ada juga kasus keluarga di mana ketika dalam perjalanan punya dua anak, ternyata sang istri nggak terbuka tentang duitnya yang mungkin gajinya lebih gede daripada suaminya, tapi akhirnya banyak terbelit hutang. Nah, ini harus transparan, ngobrol ya. Jadi harus, ternyata yang akhirnya setelah ngobrol, akhirnya suaminya yang maintain. Nah, ini harus dilihat, ini harus terbuka, harus duduk bareng. Ya nggak harus duduk bareng juga kayak gitu ya, di meja enggak, tapi santai misalnya di tempat tidur gimana. Kadang-kadang ada juga yang istrinya juga ngatur sendiri, suaminya juga ngatur sendiri ya, gitu juga ada. Tapi ada keterbukaan, siapa yang harus membiayai apa, siapa yang harus menjadi bagiannya. Yang penting keterbukaan. Sejauh mana kita belajar untuk transparan kepada pasangan kita sendiri ya gitu. Dan harus, kalau misalnya harus dipilih, harus ditentukan dari awal ketika menjelang menikah atau setelah menikah, harus dipastikan siapa yang biasa untuk mengatur keuangan. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena kalau nggak di-maintain dalam menjalani hidup berkeluarga, akhirnya kalau nggak dimusyawarahkan bersama, ya siapa yang ngatur? Jadinya kita sembrono menggunakan uang gitu ya. Karena kurangnya keterbukaan, yang satu nanti ceritanya dapat duit terus kemudian beli burung yang banyak, nggak jelas, burungnya pada mati, terus tiba-tiba dia juga beli ikan lah, tiba-tiba ikannya juga hewannya mati, segala macam, punya hobi yang dia nyeleneh, nggak ada diskusi sama sekali, terus kemudian nggak jadi transparan, kemudian ujung-ujungnya ya
banyak juga yang terjadi, akhirnya cerai, terus akhirnya selingkuh, akhirnya pisah ranjang. So hal rata-rata perceraian keluarga, percaya atau tidak, di Indonesia itu karena disebabkan oleh ketidakterbukaan soal masalah ekonomi. So pastikan kembali bahwa siapa yang harus ngatur keuangan, diskusikan. Dan kalau Anda masih single, belajarlah untuk mengatur keuangan Anda secara pribadi, berinvestasi, menabung, dan itu menjadi hal yang sangat penting. Salam dari gua, Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu untuk part 3. Edisi liburan produktif.